Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus Habibi, NIM saya 181-05006. Saya dari Prodi Agribisnis. Perkenalkan, nama saya Carolina Anastasia dengan program studi Desain Komunikasi Visual tahun 2018 dengan NIM 1811020 dengan kelompok KKN nomor urut 21. Perkenalkan, nama saya Monika Tatia Intan Satrio dari Prodi Manajemen dengan NIM 20101097. Halo, perkenalkan, nama saya Mutia Nabila dari program studi akuntansi dengan NIM 1810235. Nama saya Miftah Nurul Fadila dengan NIM 1810131 dari Prodi Manajemen 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Rifaldi, asal dari Universitas Trilogi dengan nomor induk mahasiswa atau NIM 1811750. Nah, saya juga dari kelompok 21 mata kuliah KKN atau biasa yang disingkat dan disebut kuliah kerja nyata. Pak, bisa perkenalkan diri dulu, namanya siapa? Nama saya Iskandar. Bapak Iskandar. Iya. Oke. Gini Pak, kita pengen nanya. Yang pertama itu berapa lama usaha ini sudah dirintis, Pak? Kalau saya usaha udah hampir 6 tahun. 6 tahun? Iya. Yang kedua, kesulitan apa yang dialami saat merasa pada saat kondisi seperti ini, Pak? Ya, yang pasti sih pasti berpengaruh ya. Apalagi pandemi ini kan pertama dari daya beli orang turun gitu kan. Sedangkan kalau saya kan kontrak tempat gitu kan. Jadi gimana caranya ya bisa tetap berupaya dengan kondisi kayak gini ya. Istilahnya pasti berpengaruh besar pandemi kayak gini. Daya beli masyarakat berkurang gitu kan. Jadi otomatis ya berpengaruh masa pandemi seperti ini. Oke, berarti Bapak ini tempatnya ngontrak? Ya. Oke, kalau boleh tahu ngontraknya itu berapa bulan? Per tahun. Per tahun itu berapa, Pak? Per tahun 35 juta. Oke, baik. Nah, Pak, jadi saya ingin bertanya nih Pak, apakah dampak yang terjadi karena kesulitan yang dialami saat pandemi COVID-19 terhadap usaha yang saat ini Bapak rintis? Dampaknya ya berpengaruh sangat besar, Mas. Terutama dari segi omset atau penghasilan, karena otomatis kan daya beli masyarakat berkurang daya beli. Jadi ya sangat drastis untuk pengaruhnya dari kondisi seperti ini. Dan saya rasa semua ya ngalamin dampaknya gitu, bukan hanya kita yang usaha gini, semua saya rasa kena dampak. Tapi ya dari saya pribadi ya sangat luar biasa dampaknya. Seperti itu sih. Nah, selanjutnya nih Pak ya, apa strategi usaha yang dilakukan pandemi COVID-19 selama 1 tahun di masa pandemi? Apa ya? Ya mungkin ya istilahnya mau banting setir, mau ngapain lagi, jadi istilahnya ya dikuat-kuatin aja, dikuat-kuatin dengan kondisi yang ada. Yang mudah-mudahan sih kondisi seperti ini cepat berlalu. Istilahnya dikuat-kuatin aja, gimana caranya istilahnya dari pemasukan yang minim ya kita bisa muter aja dulu lah, bisa muter, bisa jalan gitu kan, sambil nunggu kondisi pandemi seperti ini mudah-mudahan cepat berlalu. Itu aja sih, jadi ya bertahan aja semaksimal mungkin lah, gitu aja sih. Oh, berarti jadinya dikuat-kuatin aja gitu ya Pak, sambil seiring berjalannya waktu? Ya mau gimana lagi kan, kondisi seperti ini kita nggak bisa istilahnya banding setir usaha lain juga sama kondisinya kan. Kita mulai dari nol lagi, butuh modal lagi. Jadi ya yang ada ya kita kelola semaksimal mungkin. Gimana caranya bisa muter aja dulu, minimal buat kebutuhan, buat sehari-hari lah. Baik Pak, terima kasih ya. Masih banyak ada keuntungan ya kita ambil seperti itu. Kira-kira omset itu sekitar berapa ya Pak kalau pada masa pandemi ini? Jauh Mbak, jauh bedanya. Ya, jauh beda. Hampir kalau dipersentasikan mah turun 70% lah. Jauh ya Pak. Ya. Ya. Apakah
dalam merintis usaha ini Bapak sudah memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang saat ini? Pastinya Mbak. Malah untuk kondisi pandemi seperti ini ya lebih banyak kita ke online karena kebetulan usaha ini kan selain jual produk ada jasa juga, jasa kayak perbaikan servis kursi rotan. Jadi otomatis dia main online pasti. Gitu aja. Menurut Bapak, apakah ciri khas dari UMKM atau usaha yang sedang dirintis saat ini? Maksudnya Mbak? Yang sedang dirintis saat ini. Ciri khasnya? Ciri khas usaha saya gitu maksudnya. Ya, ciri khasnya apa ya? Kalau saya kan kebetulan usahanya kalau dibilang produk rumah tangga bisa, kerajinan bisa, karena kan bergerak di bidang produk rotan, karena kebetulan juga ada jasa kayak perbaikan kursi segala macam ya. Jadi ciri khasnya mungkin itu aja, jadi produk yang dijual berbahan baku rotan aja. Kemudian, bagaimana solusi jika terjadi penumpukan stok di gudang karena mengalami penurunan saat pandemi? Ya mungkin kita dari awal-awal pandemi sih kita strateginya nggak berani stok banyak, dalam arti ya karena otomatis untuk stok itu kan kita istilahnya kan dari hasil penjualan, sedangkan kondisi seperti ini kan otomatis omset turun. Jadi ya untuk stok kita situasional aja gitu. Jadi dalam arti ada customer yang pengen lebih baru kita buatin. Tapi kalau untuk stok ya seminimal aja gitu. Jadi nggak berani stok banyak gitu. Jadi kebutuhan aja dari customer gitu. Bagaimana strategi bisnis yang akan dilakukan ke depannya untuk saat ini, Pak? Strategi sih apa ya? Kayaknya ngalir aja sih Mbak, ngalir. Jadi ngalir aja. Yang penting kondisi seperti ini yang tadi saya bilang ya, kita bertahan semaksimal mungkin karena kebetulan saya juga ada jasa, jadi kebanyakan larinya sekarang customernya lari ke jasa kayak servis kursi gitu. Jadi strategi sih nggak ada, jadi ngalir aja lah. Karena kan mau gimana lagi kan? Iya. Jadi kondisi seperti ini ya ngalir sambil melihat situasi, sambil jalan aja lah. Kalau strategi khusus nggak ada sih. Nggak ada strategi khusus. Iya. Terima kasih ya, Pak. Ya. Pada hari ini saya ingin memberikan sedikit gambaran secara umum terkait solusi atau cara agar UMKM tetap laku dan bertahan saat pandemi COVID-19 di Indonesia ini berlangsung. Nah, langsung saja solusi yang pertama itu ikuti perkembangan pasar. Jadi, dalam berbisnis itu, Anda tidak boleh ketinggalan zaman. Hal ini berkaitan dengan konsumen terhadap suatu produk Anda. Nah, itulah solusi yang pertama. Lalu, solusi yang kedua itu, ketahuilah keinginan dari konsumen. Jadi, Anda harus bisa beradaptasi terhadap konsumen agar mengetahui apa yang diinginkannya. Selain itu, Anda harus siap menerima kritik serta saran agar bisnis Anda mampu berkembang ke depannya. Nah, itulah solusi yang kedua. Lalu, solusi yang ketiga itu adanya inovasi produk. Jadi, lakukanlah modifikasi dan inovasi pada produk tersebut. Untuk apa? Untuk meningkatkan ketertarikan konsumen terhadap produk yang Anda jual nantinya. Nah, itulah solusi yang ketiga. Solusi yang keempat itu pelajarilah kompetitor. Jadi, pelajarilah setiap kompetitor yang ada sebaik mungkin. Juga ketahuilah produk yang dijualnya serta strategi yang digunakannya juga dan kelebihan serta kekurangan yang dimiliki pada produk tersebut. Nah, itulah solusi yang keempat. Nah, solusi yang kelima, adaptasi terhadap perubahan dan perkembangan. Jadi, Anda harus siap dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi pada zaman ini, sehingga Anda dituntut untuk selalu melibatkan teknologi, misalnya dengan menggunakan medsos atau media sosial. Untuk apa? Untuk memasarkan produk yang Anda jual nantinya. Nah, itulah solusi yang kelima. Nah, itulah yang bisa saya berikan terkait gambaran secara umum
solusi atau cara agar UMKM dapat tetap laku dan bertahan saat pandemi COVID-19 di Indonesia ini berlangsung. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian penjelasan, mohon dimaafkan. Terima kasih yang sebesar-besarnya.